Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis mengenai majelis ilmu. Satu majelis yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Yang maknanya setiap dia berdoa pasti doanya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Di antara kalimatnya orang yang fi sabilillah. Di antara fi sabilillah yaitu orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu. Dan semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an, kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang mau menuntut ilmu agama. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Ilmu agama. Yang mana pahalanya sangat-sangat besar sekali yang bisa kita lihat, kita rasakan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita sudah mendapatkan barokahnya. Belum lagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian dalam belajar ini yang kita utamakan bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam belajar ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dikehendaki dengan syariat. Nanti kita akan mulai masalah kita, belajar kita mulai dengan bab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati fal jawabu annal malaikata asnafun minhum hamalatul arsh wa minhum ahafun minhum ruhani wa minhum karabiyyun wa minhum safaratun ay jibril wa mikal israfil wa israil wa minhum hafadhah wa minhum katabah. Wa kullu makhluqun ibadullah la yusafuna bi dhukurin wala bi unthuniyatin wa la yasalahum syahwatun wala nafsun wala adun wala ummun wala yashrabuna wala yakuluna ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pertanyaan idza qila laka, apabila ditanyakan, apabila ada seorang bertanya, kaifa tu'minu bil malaikat, bagaimana kamu ini beriman kepada malaikatnya Allah? Maksudnya kamu tuh iman kepada malaikat ya, malaikatnya gimana? Fal jawabu innal malaikat asnafun, maka jawab innal malaikata, bahwasanya malaikat asnafun berjenis-jenis. Jenisnya sangat banyak. Bahkan ulama katakan jumlahnya malaikat lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Faminhum, maka di antara jenis-jenis malaikat hamalatul arsy, yaitu ada malaikat pemikul arsy. Pemikul arsy, yang mana dikatakan arsy adalah makhluk yang paling besar di antara Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makhluk yang paling besar adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memikul adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum hafun, dan di antaranya hafun, malaikat hafun, yang mana tugasnya ini malaikat ini mengelilingi arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan satu shofnya malaikat yang memiliki arsy Allah Subhanahu wa taala jumlah 70.000. Kemudian belakangnya ada shofnya lagi, yang mana malaikat hafun ini yang mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, subhanallah, Allahu akbar, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ar-ruhaniyun, dan di antaranya ada malaikat rohaniyun.
rohaniyun, yang mana dikatakan rohaniyun itu adalah yang pertama di bumi yang putih. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana dikatakan lebarnya malaikat ini seperti luasnya matahari mengelilingi bumi selama 40 hari. Jadi lebarnya malaikat ini, lebarnya saja satu malaikat seperti perjalanan matahari mengelilingi bumi selama 40 hari. Ini jauhnya seperti Allah. Adapun panjangnya yang telah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah. Wa minhum karobiyun, dan di antaranya malaikat karobiyun. Nah, ini malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy. Wa minhum safarah, yang di antaranya adalah malaikat safarah. Safarah itu malaikat yang tugasnya sebagai utusan. Di antaranya Jibril. Ayat Jibrilu itu pertama adalah Jibril, yang mana Jibril adalah menyampaikan seluruh syariat-syariat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh nabi lainnya, menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Ini yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Adapun namanya berbeda-beda mengenai nabi-nabi yang diutus pada waktu. Wa Mikael, dan malaikat Mikael, yang mana tugasan malaikat Mikael ini adalah tugasnya adalah menyebarkan rezeki, membagi rezeki pada makhluk. Wa Israfil, dan Israfil, yang mana tugasnya adalah untuk meniup trompet. Wa Israel, dan malaikat Israel, malaikat sebagai pencabut roh di sini, malaikat maut. Wa minhum hafadhah, dan di antaranya ada malaikat hafadhah yang menjaga setiap manusia. Dan sebuah hadis yang dikatakan Anas bin radhiyallahu anhu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Utsman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan malaikat alal insan, berapa malaikat yang menjaga satu manusia? Fakor, maka Nabi SAW berkata, isruna malaikat. Setiap manusia dijaga 20 malaikat. 20 malaikat. Di antaranya adalah malaikat Raqib dan Atid, yang tugasnya mencatat amal buruk dan amal kebaikan. 2 malaikat yaitu Raqib dan Atid. Kemudian 2 malaikat yang berada di depan sama belakang kita. Kemudian 1 malaikat yang menjaga bagian atas kepala kita, bagian ujung. Kalau kita ini tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan meninggikan derajat kita. Kalau kita takabur, kalau seorang manusia itu takabur, maka malaikat itu biasanya merendahkan manusia itu. Kemudian 2 malaikat yang menjaga 2 bibir. 2 bibir ini dijaga 2 malaikat. Dan 1 malaikat yang menjaga mulutnya. Bibir dijaga sendiri, mulut dijaga sendiri. Jadi dalam mulutnya setiap orang ada 3 malaikat. 1 malaikat menjaga mulut, yang 2 menjaga bibirnya. Dan 2 malaikat yang menjaga kedua matanya. Ini adalah malaikat setiap manusia. Dan setiap malam dan siang ini silih berganti. Kan ini jumlahnya 10. 10 malaikat menjaga manusia pada waktu siang hari. Kemudian ketika malam hari ganti malaikat lagi menjaga dia sebanyak 10 malaikat. Ada malaikat hafadhah yang mana selalu senantiasa menjaga manusia. Yang mana nanti suatu saat akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala manusia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengingkarinya, tidak bisa mengelaknya. Minum katabah, dan diantaranya ada malaikat katabah yang mana tugasnya adalah menulis takdirnya makhluk itu di lauhul mahfuz. Terus menulis takdir bagaimana? Katanya takdir manusia itu sudah kering sebelum alam semesta ini dibuat. Ya memang seluruh
takdir yang terjadi ketika permulaan alam semesta sampai akhir semesta itu sudah Allah Subhanahu wa taala tulis di namanya Lauhul Mahfuz. Kemudian ada pertanyaan, katanya takdir itu bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah yaitu dengan doa. Itu bagaimana? Di antara maksudnya ulama, di antaranya orang itu tanda-tandanya akan berubah. Berubah contohnya mungkin dalam ekonominya dia sulit, terus kemudian di antara dia nanti ekonomi bisa berubah, kemudian dia susah dalam apa saja, kemudian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah doa. Dan itu sudah termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala tertulis sebelum alam semesta ini sudah ada. Kemudian wa kulluhum makhluquna abidullah la yasufuna bidukuriyah wala biutuniyah. Dan semuanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak punya sifat, tidak punya jenis, baik dia jenisnya laki-laki maupun perempuan. Jadi enggak ada namanya malaikat laki-laki, malaikat perempuan, enggak ada. Malaikat enggak punya jenis. Walaysa lahu syahwatun wala nafsun, dan malaikat ini tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat, dorongan untuk melakukan suatu hal enggak ada. Dan tidak ada hawa nafsu. Wala abun wala ummun, dan malaikat tidak punya bapak ataupun ibu. Wala yasrabuna wala yakuluna, dan malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Wala yasunallah ma amaru ma yafaluna ma yu'marun, dan malaikat ini tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan tasbih terus. Maka ulama katakan ada malaikat yang tugasnya hanya bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya tahmid saja. Ada yang subhanallah, ada yang tugasnya alhamdulillah dan sebagainya. Dan mereka ini malaikat diciptakan seperti itu nanti sampai mereka ini diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, hanya itu saja yang mereka kerjakan. Tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatum syaratul iman wa ba'dhum kufrun. Adapun mencintai malaikat, beriman kepada malaikat dan cinta kepada malaikat itu adalah syaratnya iman. Kalau orang itu benci dengan malaikat, maka ya kufur dia. Karena salah satu syarat rukun iman adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, dia harus cinta kepada para malaikat. Insyaallah sampai sini. Kemudian kita berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jabirah ini mengenai jabirah. Jabirah itu apa? Jabirah yaitu perban, kurang lebih perban yang ada di luka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkamul jabirah. Al-jabirah itu yasatirun ala lutwi. Tamna'u usul ma'i al-basharah. Hukmuha illam yakhsha darar min nasaiha fayajibu alayhi nasuha wa illa fala. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum jabirah atau perban. Jabirah adalah perkara yang menutupi anggota wudu, di anggota badan, terutama di anggota wudu. Tamna'u usul ma'i al basharah, yang dia mencegah dari sampainya air ke kulit. Ini namanya adalah jabirah, atau bisa dikatakan perban, atau kayak sekarang misalnya kayak hansaplas dan sebagainya, namanya jabirah. Hukmuha, adapun hukumnya, illam yakhsha darar min nasiha fayajibu alayhi nasuha. Apabila tidak ditakutkan lukanya bertambah, ditakutkan apa sebab doror, bertambahnya penyakit, tambahnya sakit, maka wajib untuk dilepas ketika tatkala berwudu ataupun mandi. Wa illa fala, kalau ditakutkan ada bahaya, maka ya tidak boleh dicabut. Kaifatu wudu sahibul jabirah. Tata cara wudunya seorang mempunyai jabirah. Ya tawadu hatta yasil ladwi alladhi alaihi satir. Ya tamamamu anil jari yaksul sahih min ladwi ar-rabi yamsul bil ma'i ala satir alladhi al jurah. Al-khamis bil ma baqi min al-wudu'. Nah, di sini tata cara dalam
tata cara wudunya orang yang memiliki jabirah, perban atau perkara-perkara yang melindungi luka dia. Ini jabirah. Bagaimana? Nah, dia tayamum, kemudian setelah tayamum ini sebagai pengganti anggota yang luka itu. Pengganti anggota yang luka yang tidak bisa terkena air wudu. Kemudian tatkala dia berwudu, dia wudu sempurna kecuali bagian yang jabirah, maka bagian jabirah nanti tatkala basuh anggota itu diusap dengan air. Menyempurnakan wudu dia. Kaifa ghuslu sahibul jabirah. Tata cara mandinya orang yang jabirah. Yatahayyaru baina yuqaddimal ghusla awalan atau tayammum. Wal afdal taqdimul tayammum liyuzilal ghusla atharat turab. Nah, ini bagi orang yang jabirah, dia mendahulukan tayamumnya dulu atau berwudunya dulu. Maka di sini dia boleh melakukan wudunya dulu baru tayamum. Boleh saja. Tapi yang paling afdal dia tayamum terlebih dahulu kemudian baru berwudu. Supaya apa? Supaya sisa-sisa debu yang dia gunakan tatkala bertayamum nanti hilang tatkala dia berwudu. Adapun jabirah itu yang dibahas di sini anggota wudu yang tidak bisa dibasuh dengan berwudu atau anggota lainnya.